Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kanta Subrata. Pada kesempatan ini akan dibahas masih seputar pengukuran fisika, yaitu estimasi ketidakpastian dari viskosita kinematik dari minyak bakar atau fuel oil. Rumus yang digunakan pada pengukuran viskosita kinematik adalah C dikalikan T, di mana C adalah konstanta kalibrasi viskometer dan T adalah kecepatan alir yang terukur dalam detik, yang dalam hal ini diukur dengan stopwatch. Dari rumus di atas, kita dapat menggambarkan fishbone yang terdiri dari tulang utama C dan T. Tapi selain tulang utama, masih akan ada tulang tambahan, yaitu apa yang berpengaruh terhadap viskosita tapi tidak terdapat dalam rumus. Diketahui bahwa pengukuran viskosita sangat dipengaruhi oleh temperatur. Oleh karena itu, akan ada ketidakpastian baku asal temperatur oil bath yang digunakan pada pengukuran viskosita tadi. Tentunya temperatur dari oil bath diukur dengan termometer. Di sini kita lihat ada duri termometer. Dan selain itu, yang bisa terjadi adalah temperatur pada berbagai lokasi dari oil bath akan berbeda. Oleh karena itu, akan dihitung juga ketidakpastian dari distribusi temperatur pada berbagai lokasi dari oil bath. Yang pertama dihitung adalah ketidakpastian baku dari konstanta kalibrasi C. Dengan menggunakan viskometer R359 diperoleh informasi bahwa ketidakpastian dari viskometer tadi plus minus 0,0042 pada tingkat kepercayaan 95% untuk upper bulk dan plus minus 0,00056 dengan tingkat kepercayaan sama 95% untuk lower bulk. Karena di sini ada tingkat kepercayaan 95%, maka ketidakpastian baku dapat dihitung dengan membagi angka 0,0042 tadi dengan 2. Hal yang sama dilakukan untuk lower bulk. Kemudian yang kedua, akan dihitung ketidakpastian baku waktu alir. Waktu alir diukur dengan stopwatch. Tentunya stopwatch tadi dikalibrasi. Dan diketahui ketidakpastian dari stopwatch yang dipakai adalah plus minus 0,1 pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, ketidakpastian bakunya adalah angka 0,1 ini dibagi dengan 2 menjadi 0,05. Selain itu, ada ketidakpastian asal presisi dari pengukuran waktu. Di sini ada 5 data pada pengukuran waktu, ulangan dari pengukuran waktu. Dari 5 data, kita bisa menghitung berapa S-nya. S-nya di sini standar deviasinya adalah 0,4373. Dan karena pengukuran waktu pada saat kita melakukan pengukuran viskosita hanya dilakukan 1 kali,
maka S ini dibagi dengan akar 1. Di sini menghasilkan ketidakpastian baku asal presisi. Kita harus menjumlahkan keduanya, ketidakpastian baku asal kalibrasi dan ketidakpastian baku asal presisi, dan karena keduanya mempunyai satuan sama, digunakan aturan 1, yaitu masing-masing dikuadratkan terlebih dahulu, dijumlahkan, kemudian ditarik akar dari penjumlahan tadi. Dan dari sini diketahui berapa ketidakpastian baku asal waktu alir, yaitu sebesar 0,4401. Yang ketiga, akan dihitung ketidakpastian baku dari kontrol temperatur yang ada pada oil bath. Untuk itu digunakan termometer, dan termometer yang digunakan punya ketidakpastian 0,06 dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka ketidakpastian bakunya adalah 0,03. Kemudian dilihat juga distribusi suhu pada lokasi berbeda dari oil bath tadi. Di sini ada data dari 5 lokasi berbeda yang memberikan standar deviasi 0,0438. Dan pada saat kita mengukur temperatur dari oil bath, yang kita lakukan hanya 1 kali. Oleh karena itu, S di sini dibagi dengan akar N, akar 1 menghasilkan 0,0438. Keduanya punya satuan sama, yaitu derajat Celcius. Oleh karena itu, untuk menjumlahkan keduanya digunakan tetap aturan 1, dikuadratkan terlebih dahulu keduanya, dijumlahkan, ditarik akarnya. Maka akan kita peroleh di sini ketidakpastian baku asal kontrol temperatur pada oil bath sebesar 0,0531. Nah, setelah kita mengetahui semua ketidakpastian baku dari 3 tulang utama, kita harus jumlahkan ketiganya. Di sini kita lihat ketidakpastian asal C berdasarkan perhitungan tadi dihasilkan angkanya 0,00021, asal waktu 0,44015 detik satuannya, dan asal temperatur 0,05310 dengan satuan derajat Celcius. Ketiganya punya satuan yang tidak sama. Oleh karena itu, kalau ketiganya akan dijumlahkan, harus dibuat terlebih dahulu bersatuan sama. Untuk itu, untuk membuatnya bersatuan sama, dalam menghitung ketidakpastian baku gabungannya, harus dibagi dengan nilainya. Jadi, carilah nilai dari konstanta. Di sini, nilai dari konstanta upper bulk adalah 0,5048. Carilah nilai dari waktu alir. Diambil di sini 352,22. Dan dicari nilai dari temperatur yang digunakan dalam oil bath, 50 derajat Celcius. Sesudah mendapatkan nilainya, bagilah ketidakpastian baku ketiganya dengan nilainya masing-masing. Dari sana didapatkan UX dibagi X. UX per X inilah
yang kemudian dikuadratkan terlebih dahulu, dijumlahkan dan ditarik akarnya. Sebagai konsekuensinya, akar dari jumlah tadi adalah ketidakpastian baku asal viskosita dibagi nilai viskositanya. Karena ini berasal dari penjumlahan bentuk relatifnya, maka hasilnya juga dalam bentuk relatif. Sedangkan dari hasil pengukuran sendiri diketahui bahwa viskositanya adalah 177,8 mm persegi per detik. Karena ketidakpastian baku asal viskosita dibagi viskosita punya nilai di sini 0,0169. Kalau kita kalikan dengan viskositanya, maka yang kita peroleh adalah hanya ketidakpastian baku asal viskosita, yaitu 0,301 mm kuadrat per detik. Tapi apabila akan dilaporkan sebagai hasil uji, tentunya yang dilaporkan harus ketidakpastian diperluas. Oleh karena itu, angka 0,301 masih harus dikalikan dengan 2, yaitu faktor coverage K pada tingkat kepercayaan 95%. Maka sebagai hasil akhir dari pengujian, pada SHU atau LHU dicantumkan hasil uji viskosita sama dengan 177,8 plus minus 0,6 mm persegi per detik. Demikian yang dapat disampaikan pada perhitungan estimasi ketidakpastian dari pengukuran viskosita. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk dapat memperoleh video berikutnya. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.